Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan syarah hadis Jibril, yaitu pembahasan yang kita siarkan atau kita sampaikan. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang terakhir, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akhbirni 'anil iman. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Tentunya rukun iman ini harus benar-benar kita pahami dengan baik, karena sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin saat ini yang ketika ditanya apa itu rukun iman, berapa rukun iman, banyak yang kebingungan, ya. Padahal ini adalah pokok dalam agama kita. Kita harus beriman kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, pada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, pada rasul-rasul yang Allah utus, kepada hari akhir yang juga pembahasannya yang sangat panjang, mulai dari seorang meninggal dunia sampai masuk ke dalam surga atau neraka, wal-iyadu billah. Kemudian rukun yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, karena segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang takdir ini, yaitu bahwasanya segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara dalil tentang takdir yaitu firman Allah Azza wa Jalla, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya bagi kami segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Juga Allah Ta'ala berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Juga firman Allah Azza wa Jalla, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Musibah apa saja yang menimpa kalian, baik itu di atas bumi atau pada diri kalian, kecuali semuanya telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Allah wujudkan. Sungguhnya itu ringan bagi Allah Azza wa Jalla. Itu beberapa ayat yang menjelaskan tentang takdir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan, menciptakan, menghendaki segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengetahui sebelumnya. Adapun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan tentang iman kepada takdir, yaitu sangat banyak sekali tentunya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, di dalam kitab Al-Qadar, ya. Jadi pembahasan takdir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat imannya lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman yang lemah imannya. Wa fi kullin khair, dan masing-masing punya kebaikan. Selama dia beriman, ya, maka tetap punya kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Antusiaslah
untuk segala hal yang bermanfaat, baik itu dunia apalagi akhirat. Kita diperintahkan untuk semangat bekerja, semangat mencari nafkah, semangat dalam berbisnis, berjualan, ya, bekerja, dan lebih harus lagi semangat dalam beribadah, melaksanakan salat lima waktu, berpuasa, bersedekah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasta'in billah wala ta'jiz. Dan jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Ya, makanya setiap kita keluar rumah, para pemirsa sekalian, kita dianjurkan untuk membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Ya, dalam riwayat lain, tasamtu billah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku berlindung kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kemampuan bagi kita untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan malas. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Jangan apabila ya, jangan mengatakan apabila engkau tertimpa sesuatu, ya, mendapatkan keburukan, jangan engkau mengatakan seandainya saya melakukan ini, seandainya saya melakukan itu, seandainya saya tidak keluar, seandainya saya tidak mengerjakan. Ya. Kalau sudah terjadi, maka katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur dan kita tidak suka, maka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Ya, kalau kita mengatakan seandainya, maka itu bisa membuka pintu syaitan. Karena tidak ada yang menimpa kita kecuali sudah ditakdirkan. Dan apa yang menimpa kita tidak mungkin meleset karena sudah tertulis. Dan apa yang tidak kita dapatkan tidak mungkin kita bisa mendapatkannya karena memang tidak dituliskan untuk kita. Juga Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Taus, beliau mengatakan adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taus mengatakan aku mendapati beberapa dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yaquluna kullu syai'in biqadar. Mereka semua sepakat mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu telah ditakdirkan. Qal wa sami'tu Abdullah bin Umar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal kais aw al-kais wal 'ajz. Juga beliau mengatakan, aku mendengar sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan segala sesuatu telah ditakdirkan hatta al-'ajz wal kais aw al-kais wal 'ajz. Apa itu? Sampai rasa malas, rasa semangat, ya. Itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi semangatnya orang yang bersemangat, antusiasnya orang yang antusias, dan malasnya orang yang malas, lemahnya orang yang malas, semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, wa ma'nahu annal ajiz qad qaddara ajzuhu. Ya, orang yang lemah itu telah ditakdirkan kelemahannya, wal kayyisu qad qaddara kaisuhu. Adapun orang yang bersemangat juga telah ditakdirkan dia bersemangat. Juga Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, ini semua ya hadis-hadis menunjukkan tentang takdir. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali telah dituliskan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Faqalu ya Rasulullah afala nattaqin? Maka para sahabat mengatakan, kalau begitu kita pasrah saja ya Rasulullah. Faqala i'malu fa kullu muyassar. Tetaplah beramallah karena semua akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membacakan ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan apa yang harus dia berikan, ya, dari nafkah wajib, ya, dari zakat,
bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan janji Allah berupa balasan yang baik, surga yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, maka fasanuyassirhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk beramal saleh. Kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, adapun orang yang pelit, ya, tidak mengeluarkan apa yang wajib dia keluarkan, merasa cukup, tidak meminta kepada Allah karunia-Nya, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan balasan janji dari Allah Azza wa Jalla, fasanuyassirhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk beramal keburukan dan menyulitkan dia untuk beramal saleh. Maka ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu dari perbuatan hamba itu telah ditakdirkan. Semua yang dilakukan oleh manusia telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu amal soleh maupun amal keburukan. Amal soleh telah ditakdirkan dan akan menghantarkan dia kepada kebahagiaan, surga. Dan itu semua juga sudah ditakdirkan. Juga amal keburukan telah ditakdirkan yang menghantarkan seorang kepada kesengsaraan, kebinasaan, dan itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah mentakdirkan sebab dan akibat. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman. Pada suatu hari, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku berada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dibonceng. Faqala ya gulam, wahai ya pemuda, inni u'allimuka kalimatin. Dan saat itu sahabat Ibnu Abbas masih sangat belia, sangat muda. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepadanya beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah perintah Allah, jauhi larangan Allah, kerjakan apa yang Allah perintahkan, maka balasannya Allah akan menjagamu. Menjaga dirimu, menjaga hartamu, menjaga urusanmu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, engkau akan mendapati Allah selalu berada di hadapanmu. Engkau meminta, Allah akan menolongmu. Engkau berdoa, Allah akan mengabulkan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin meminta sesuatu, butuh sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan tentu pemirsa sekalian, ini ya seyogianya kita sering ulang kepada putra-putri kita, ya, kepada anak-anak kita. Wahai anakku, ya, jika engkau ingin sesuatu, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas, ya, ketika itu masih kecil, ya, jika ingin butuh sesuatu, ya, minta sesuatu, mintalah kepada Allah, walaupun itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang sederhana, ya. Mintalah kepada Allah segala sesuatu, karena jika Allah memudahkan, maka itu akan sangat mudah didapatkan. Ya, sebelum meminta kepada orang tua, ya, maka mintalah dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi selalu kita ajarkan anak-anak kita untuk berdoa kepada Allah. Butuh sesuatu, angkat tangan, ya, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ajarkan bahwasanya segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik segala sesuatu dan pengendali segala sesuatu. Kemudian Nabi melanjutkan, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu alaik. Dan jika mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali jika Allah telah menuliskannya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Karena takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah
kering. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini sahih dan hasan dan sahih. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis tadi yang kita bacakan semua menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini merupakan rukun iman yang keenam yang harus kita imani. Kemudian perkara berikutnya yang perlu kita pelajari dan ketahui bahwasanya takdir itu punya 4 tingkatan. Ya. Jadi ada 4 fase takdir yang wajib kita yakini, wajib kita imani, agar kita tidak tersesat dalam bab takdir ini. Karena sebagian kelompok sesat, mereka menyimpang di bab ini karena tidak memahami urutan-urutan takdir. Tingkatan takdir yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi, dan yang tidak akan terjadi seandainya terjadi, Allah mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan tidak akan terbaharui ilmu tersebut, atau tidak akan menjadi baru ilmu Allah Azza wa Jalla karena sesuatu itu belum diketahui sebelumnya, kemudian Allah ketahui, tidak, ya. Jadi Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi tingkatan yang pertama, ilmu Allah bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Kita harus meyakini bahwasanya Allah telah mengetahui secara detail, ya. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah menghitung, mengetahui jumlah segala sesuatu. Jumlah, ya, pasir, jumlah butiran, jumlah makhluk, ya, jumlah ikan di laut, jumlah manusia, jumlah dedaunan, karena tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Tidak ada yang kering dan basah kecuali Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan segala yang akan terjadi di suatu kitab yang besar yang dinamakan Allahul Mahfuz. Allah tuliskan segala sesuatu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya, dengan jarak 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tuliskan segala sesuatu. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sanah. Allah tuliskan takdir seluruh makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, atau 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Qala wa arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya berada di atas air. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi tingkatan yang kedua, setelah Allah mengetahui, Allah tuliskan segala sesuatu di kitab yang bernama Lauhul Mahfuz, yang tidak akan berubah apa yang tertulis di kitab tersebut. Tingkatan yang ketiga yaitu masyiatullah wa iradatuh. Allah kehendaki, Allah inginkan segala sesuatu. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali Allah telah kehendaki, dan tanda bahwa itu dikehendaki oleh Allah jika terjadi. Adapun jika hal itu tidak terjadi, berarti tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin terjadi sesuatu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah jika menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, hanya mengatakan kun, ya, kaf dan nun, maka terjadilah hal tersebut. Juga Allah Ta'ala berfirman, ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kehendak kita tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang keempat yaitu Allah mewujudkan segala sesuatu yang telah Allah ketahui, Allah tuliskan, Allah kehendaki, maka Allah wujudkan, ya, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan apa yang Allah ketahui, apa yang Allah tuliskan, dan apa yang Allah kehendaki.
Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan zat dan menciptakan sifat, menciptakan zat dan menciptakan perbuatan. Allah taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Allah juga berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian, ya, badan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah bukan hanya menciptakan zat, tapi juga Allah menciptakan sifat dan Allah menciptakan perbuatan. Kemudian pada pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, iman kepada takdir ya termasuk ilmu gaib ya, atau perkara takdir ini adalah termasuk perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada yang mengetahui takdir kita. Kita bisa merencanakan hari ini akan melakukan apa ya, besok, lusa, ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya. Kita membuat rencana 5 tahun, jangka pendek, jangka panjang. Tapi tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya kita bisa melakukan hal tersebut. Ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu qada. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan ia dapatkan esok hari. Tapi kita bisa mengetahui takdir ya, atau sesuatu ditakdirkan jika ya, dengan cara satu dari dua perkara ini. Ya, salah satu dari dua perkara ini, dengan itu kita bisa mengetahui itu sesuatu yang ditakdirkan. Apa itu? Yang pertama al-wuqu, ya. Jika sesuatu telah terjadi. Ya, contohnya saat ini kita sedang ya menyampaikan kajian tentang takdir, ya maka ini menunjukkan bahwasanya ini telah ditakdirkan, ini dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kita sedang duduk mendengarkan, menyaksikan, menonton. Itu artinya kita ketahui bahwasanya ini ditakdirkan. Ya, karena jika sesuatu itu terjadi, berarti diketahui bahwasanya itu ditakdirkan. Karena ya jika tidak terjadi artinya tidak ditakdirkan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi cara yang pertama untuk mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, yaitu jika sesuatu telah terjadi. Ya, kita ketahui di Lauhul Mahfuz tertulis demikian-demikian karena ya kemarin, ya minggu lalu, ya bulan lalu sudah terjadi, berarti itu ya, dari situ kita mengetahui bahwasanya itu sudah ditakdirkan. Bagaimana kita mengetahui perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang? Yaitu jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, ya. Jika Rasulullah mengabarkan baik melalui firman Allah Subhanahu Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita yakin bahwasanya itu pasti terjadi, pasti akan terjadi. Ya, karena tidak mungkin Allah berdusta dan tidak mungkin Nabi Alaihi Wasallam berdusta. Contohnya yaitu kabar Nabi Alaihi Wasallam akan munculnya Dajjal di akhir zaman, yang ya hanya atau satu matanya terhapus, dan juga kejadian-kejadian yang akan terjadi tentang Dajjal yang mampu menghidupkan yang mati, menyuruh langit untuk menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, ini semua perkara-perkara yang dikabarkan oleh Nabi SAW dan mesti terjadi sebagaimana apa yang dikabarkan. Juga tentang Ya'juj Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak, melewati sungai ya, Tobaria dan meminum airnya sampai habis. Ya. Kemudian akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman yang akan memecahkan salib-salib dan tidak menerima lagi jizyah, ya, juga membunuh babi-babi, ya. Karena ketika Nabi Isa turun, beliau beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan membawa syariat baru, syariat sendiri, akan tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi semua yang terjadi di akhir zaman, ya, akan adanya gempa yang dahsyat, ya, akan terjadi, akan ada dukhan, yaitu asap, juga akan terjadi, akan muncul api yang mengirim manusia kepada mahsyar. Ini semua tanda-tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu mesti terjadi, ya, dan kita mengetahuinya dari hadis-hadis yang sahih. Juga
Di antara cara mengetahui takdir yang ya termasuk dalam cara yang kedua ini yaitu dengan kabar Nabi alaihi salatu wassalam. Contohnya apa yang dikabarkan Nabi tentang kejadian-kejadian sepeninggal beliau. Di antaranya ya, pada suatu hari ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya di atas mimbar dan cucunya Al Hasan bin Ali berada di sampingnya, beliau mengatakan ya sambil melihat ke para sahabat, kemudian melihat ke atau cucunya Al Hasan bin Ali, beliau mengatakan ibni hada sayyid, ya, cucu saya ini akan menjadi pemimpin. Wala Allah ayusliha bihi baina fi'atain muslimin, dan semoga Allah akan menjadikannya uh, orang yang mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai, yaitu kelompok sahabat Muawiyah dan sahabat Ali. Dan ternyata benar, pada tahun 41 Hijriah, kaum muslimin bersatu kembali dan disebut dengan Amul Jamaah ketika sahabat Al-Hasan bin Ali mundur dari kekhilafaan dan menyerahkan kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat meyakini bahwasanya Al-Hasan bin Ali tidak akan mati ya di masa kecilnya dan akan menjadi uh, orang yang mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Jadi ya ini perkara-perkara termasuk Nabi mengabarkan akan muncul api di Hijaz dan telah muncul, dan banyak ya hal-hal yang dikabarkan Nabi dan benar terjadi persis seperti apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi pemirsa sekalian, hanya ada dua cara untuk mengetahui takdir. Yang pertama jika terjadi atau dikabarkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan mentakdirkan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan menentukan takdirnya. Ya, adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laisa ilaika, kebaikan semua berada di tanganmu dan keburukan bukan kepadamu, tidak menunjukkan bahwasanya keburukan itu tidak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, bukan diciptakan oleh Allah. Akan tapi kita harus mengetahui bahwasanya tidak ada keburukan murni yang Allah ciptakannya. Tidak ada syarru mahab, ya, keburukan yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Karena semua yang Allah ciptakan dari keburukan itu ada hikmahnya yang mungkin kita ketahui dan mungkin kita tidak ketahui. Ya, adanya maksiat, adanya iblis, itu semua berdasarkan takdir Allah Azza wa Jalla, dan di antara hikmahnya adalah menguji manusia, ya, siapakah yang taat dan siapa yang bermaksiat. Jadi tidak ada murni keburukan yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga termasuk adab tidak menyandarkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan keburukan murni, semuanya ya berdasarkan hikmah yang mungkin kita ketahui dan mungkin kita tidak ketahui. Kemudian di antara perkara yang perlu kita ketahui ya terkait takdir ini, yaitu bahwasanya ya tingkatan yang ketiga, masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla, atau berkaitan dengan iradah, ya, kehendak ini terbagi dua, ya. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah, ya. Iradah kauniyah artinya segala sesuatu yang Allah kehendaki dan mesti terjadi, ya. Jadi tidak terkait dengan Allah sukai atau tidak sukai. Jadi tidak mesti Allah kehendaki kemudian Allah sukai. Karena kalau kita memahami demikian, kita tidak membedakan kehendak Allah yang Allah mesti sukai, yaitu kehendak syar'iyah, iradah syar'iyah, dan iradah kauniyah, maka kita bisa terjatuh kepada penyimpangan dan kesesatan. Ya, seorang yang tidak memahami perbedaan ini menyangka bahwasanya segala yang Allah kehendaki mesti Allah sukai. Ya, padahal ini tidak benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang menghendaki sesuatu meskipun Allah tidak sukai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemaksiatan, ya, menciptakan iblis meskipun Allah tidak suka kepada kemaksiatan tersebut. Dan tentu ada hikmah di balik hal ini. Ada pun iradah syariah, yaitu segala sesuatu yang Allah kehendaki, Allah cintai, tapi tidak mesti terjadi. Ya. Jadi perbedaan antara
dua iradah ini, kehendak kauniyah dan kehendak syariah, yaitu yang pertama kehendak kauniyah yaitu umum, segala sesuatu baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dicintai, disukai atau tidak disukai oleh Allah, dan itu mesti terjadi, yaitu ya takdir yang sama dengan takdir tadi. Akan tetapi ya hal ini tidak mesti terjadi. Ya, tidak mesti terjadi, hanya terjadi kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepadanya. Ya, jadi eh, masuk Islamnya atau berimannya Abu Jahal dan Abu Lahab ini termasuk iradah syariah. Allah menginginkan tapi Allah tidak mentakdirkan terjadi, ya. Adapun berimannya Abu Bakar, maka ini termasuk iradah syariah, kehendak syariah yang Allah inginkan dan terjadi dan Allah sukai, ya. Jadi ini perlu kita bedakan. Jadi tidak mesti jika Allah menghendaki sesuatu pasti Allah mencintainya, ya. Karena banyak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehendaki tapi Allah tidak sukai. Adapun iradah syariah yaitu tidak mesti kehendak syariah, tidak ada musibah di muka bumi atau pada diri kalian kecuali telah dituliskan ya di kitab Lauhul Mahfuz sebelum diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan kering lembaran-lembaran takdir. Adapun firman Allah Azza wa Jalla, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan yang lain, dan Allah mempunyai umul kitab, ya. Sebagian para ahli tafsir mengatakan ini maksudnya syariat. Ada syariat yang Allah hapuskan, ya. Ada syariat yang Allah ganti dan ada syariat yang Allah tetapkan, ya. Kemudian ulama lain mengatakan maksudnya itu bukan yang di Lauhul Mahfuz, akan tapi yang ada di tangan para malaikatnya. Karena para ulama kita mengatakan bahwasanya apa yang terus di Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Ya. Takdir umum. Adapun takdir ya tahunan, yaitu yang berada di tangan malaikat, yaitu yang dituliskan setiap malam Lailatul Qadar, dan juga takdir umur yang dituliskan ketika umur janin berada di perut ibunya 4 bulan, maka ya kata para ulama itu mungkin berubah. Tapi ya induknya di Lauhul Mahfuz yang tidak akan berubah sama sekali. Juga bagaimana kita memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yaruddul qada illa du'a, tidak akan menolak takdir kecuali doa, wala yazidu fil umri illa albir, tidak menambah umur kecuali kebaikan. Ya, ini tidak menunjukkan bahwasanya ada perubahan di Lauhul Mahfuz, ya, kitab takdir secara umum. Akan tapi menunjukkan bahwasanya Allah mentakdirkan seorang selamat dari keburukan, dan juga Allah mentakdirkan sebab-sebab keselamatan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi keburukan dari seorang hamba, dan itu sudah ditakdirkan dengan sebab yang ia kerjakan, dan itu pun sudah ditakdirkan, yaitu berdoa. Ketika seorang berdoa, maka itu sudah ditakdirkan, dan dengan doa tersebut dia diselamatkan dari keburukan, dan itu pun sudah ditakdirkan. Demikian juga ya jika umur seorang manusia dipanjangkan, itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan sebab dipanjangkan umurnya dengan dia berbuat kebajikan, ya, berbakti kepada orang tua, selalu menyambung silaturahim, ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pahalanya dan sebabnya dia mendapatkan hal tersebut semua telah ditakdirkan karena Allah mentakdirkan ya sebab dan akibat, ya. Sama dengan sabda Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim itu telah ditakdirkan, dan balasannya dipanjangkan umurnya pun telah ditakdirkan. Dan ajal setiap manusia itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengundur ya waktu jika telah datang ajalnya. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya orang yang terbunuh ya itu berarti ajalnya memang sampai di situ, ya. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kelompok, ya. Di antaranya sekte Mu'tazilah yang mengatakan orang yang dibunuh itu terputus atau diputus ajalnya. Seandainya tidak dibunuh maka dia akan hidup untuk waktu yang lain. Nah, ini tidak benar. Karena seorang yang terbunuh itu berarti memang ajalnya dan takdirnya dia mati terbunuh, dan hanya sampai situ ya
waktu yang ditentukan untuknya. Kemudian perkara yang lain yang berkaitan dengan takdir yang perlu kita ketahui para pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu tidak boleh seorang berhujjah beralasan dengan takdir untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang dilarang. Karena barang siapa yang melakukan maksiat, ya, kemudian dia beralasan dengan takdir, maka dia harus dihukum dan hukumannya itu merupakan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada dalil yang bisa digunakan di dalam hadis perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah, di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Adam pernah berdialog dan berdebat. Maka Nabi Musa mengatakan, "Anta Adam alladzi akhrajatka khati'atuka minal jannah." Engkau Adam yang dosamu mengeluarkanmu dari surga. Maka Nabi Adam mengatakan, "Anta Musa alladzi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalami." Engkau Musa yang Allah pilih menjadi rasul dan berbicara kepadanya. "Tsumma talumuni ala amrin qad qaddara alayya qabla an ukhlaq." Engkau mencela aku dengan sesuatu yang ditakdirkan untukku sebelum aku diciptakan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fahajja Adam Musa." Maka Nabi Adam memenangkan perdebatan dan dialog dengan Musa. Dalam hadis tadi tidak menunjukkan bahwasanya boleh seorang beralasan dengan takdir sebagaimana Nabi Adam beralasan dengan takdir. Karena perlu kita pahami dengan benar bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tidak beralasan dengan takdir atas maksiat yang beliau kerjakan. Akan tapi ya di sini Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam atas musibah yang menimpa manusia, menimpa Adam dan menimpa keturunannya, yaitu dikeluarkannya dia dari surga. Dan boleh kita berhujjah dengan takdir atas musibah yang menimpa kita. Ya. Jadi kalau kita tertimpa, justru ini yang harus kita lakukan. Kalau kita tertimpa ya keburukan, musibah, kecelakaan, waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semua. Kemudian kita mengatakan ini takdir Allah Azza wa Jalla, ini yang harus kita lakukan. Yaitu, ya jika terjadi musibah, maka kita mengatakan ini sudah ditakdirkan. Ya, adapun ketika melakukan maksiat, tidak boleh seorang mengatakan, ya beralasan ini sudah ditakdirkan, kemudian dia terus melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, boleh seorang mengatakan atas maksiat yang dia lakukan ini sudah ditakdirkan, yaitu dengan syarat itu sudah berlalu dan dia sudah bertaubat. Ya. Jadi kalau sudah berlalu, ya sudah lama, dan dia pun sudah bertaubat, maka dia ketika dicela, ya kenapa dulu engkau contohnya waliyadzubillah minum khamar, berzina, makan riba, ya makan harta anak yatim, ya kemudian dia sudah bertaubat, berusaha untuk berlepas diri dari ya dosa-dosa tersebut, maka boleh dia mengatakan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya adapun kalau itu masih dia kerjakan, bahkan belum dia kerjakan dan berniat untuk mengerjakan, maka tidak boleh ya dia mengatakan ini ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh ya seorang mengatakan jika dicela atas dosa yang ia lakukan dan dia sudah bertaubat dan itu terjadi pada masa yang lampau, ya maka boleh dia mengatakan itu takdir Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa ya saya berlepas darinya, sebagaimana Nabi Adam ya mengatakan bahwasanya itu takdir Allah Azza wa Jalla, dan Nabi Adam alaihissalam kita ketahui sudah bertaubat dari dosa tersebut. Jadi yang bisa kita ambil dari kisah dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa, yaitu bahwasanya tidak boleh kita beralasan dengan takdir atas dosa, dan boleh jika itu berkaitan dengan musibah. Dan Nabi Adam disalahkan oleh Nabi Musa atas musibah dikeluarkannya dari surga, dan Nabi Adam mengatakan itu musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Juga yang kedua, boleh kita berhujjah dengan takdir atas dosa jika kita sudah bertaubat dan itu sudah terjadi di masa yang lampau. Ya. Jadi boleh kalau kita ada yang bertanya kepada seorang yang pernah melakukan dosa dan sudah taubat, ya dia mengatakan ini sudah ditakdirkan dan semoga Allah mengampuni saya, ya itu tidak tercela. Kemudian, ya pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita perlu juga mengetahui bahwasanya dalam bab takdir ini ada dua kelompok yang menyimpang, ya. Kelompok yang tersesat, yaitu ya sekte atau kelompok yang disebut dengan Qadariyah, dan yang kedua adalah Al-Jabariyah.
Al-Qadariyah ini mengatakan bahwasanya manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ya. Perbuatan mereka tidak ditakdirkan dan tidak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mentakdirkan untuk mereka. Maka konsekuensi dari ucapan ini berarti terjadi sesuatu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tidak kehendaki. Maka tentu ini ya adalah penyimpangan dan keyakinan yang keliru. Ya. Tentunya tidak mungkin terjadi di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan mereka, menciptakan hamba, menciptakan sifat dan menciptakan zat dan sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu khaliqu kulli syai'." Katakanlah Allah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahar, dan Allah Maha Esa lagi Maha perkasa. Dan juga Allah berfirman, "Allahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi Al-Qadariyah mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan hamba dan hamba sendiri yang menciptakan perbuatan mereka. Adapun kelompok menyimpang yang kedua, Al-Jabariyah, mereka mengatakan bahwasanya manusia hamba tidak punya kehendak sama sekali. Ya. Mereka tidak punya keinginan. Dan mereka menyamakan antara gerakan yang kita lakukan dengan kehendak kita atau gerakan yang kita lakukan bukan karena kehendak kita. Jadi mereka menyamakan ya seorang yang makan, minum, berdiri, duduk, sholat, puasa sama dengan gerakan daun-daun, ya, gerakan pohon yang ditiup oleh angin. Ya. Tentu ini tidak benar. Ya. Karena untuk apa diutus para rasul, untuk apa diturunkan kitab, jika ya seorang itu terpaksa melakukan segala sesuatu. Tentunya yang benar adalah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya manusia itu punya kehendak, punya keinginan, dan itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak menciptakan perbuatan mereka. Dan juga ya yang menunjukkan bahwasanya manusia punya kehendak, yaitu jika mereka melakukan kebaikan, mereka akan diberi pahala atas kebaikan yang mereka lakukan dengan pilihannya. Dan jika mereka melakukan perbuatan dosa, maka mereka akan dihukum atas perbuatan dosa yang dia lakukan atas kehendak. Jika seorang melakukan perbuatan dosa ya di luar kehendaknya, ya dipaksa, tidak sengaja, maka dia tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Ya, jadi orang yang makan, minum, ya berdiri, duduk, berjalan atas kehendaknya, maka hal itu disandarkan kepada yang melakukannya karena dia melakukannya atas kehendaknya sendiri. Ya. Maka ini perkara yang harus kita yakini dan kita harus menyelamatkan diri kita dari keyakinan ya kelompok yang menyimpang tadi, yang menyangka bahwasanya ya manusia menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada andil Allah dalam perbuatan manusia, atau kelompok sebaliknya yang tersesat yang mengatakan manusia tidak punya kehendak sama sekali. Dan dalil tentang keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat banyak sekali. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Liman syaa'a minkum an yastaqim." Ya, bagi siapa di antara kalian ingin berjalan di atas jalan yang lurus, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kalian tidak menghendaki sesuatu kecuali berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi disebutkan bahwasanya manusia itu punya kehendak, tapi tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi tentunya ya ini harus kita pahami dengan benar. Dan sering ada pertanyaan, apakah kita ini digerakkan atau bergerak sendiri? Ya, kalau bahasa Arabnya, apakah kita mukhayyar atau musayyar? Ya, apakah kita digerakkan atau kita memilih sendiri apa yang ingin kita kerjakan? Maka jawaban yang tepat adalah kita ini tidak bergerak secara mutlak, ya, bergerak sendiri secara mutlak, juga tidak digerakkan secara mutlak. Ya. Artinya apa? Ya, artinya kita ini diberi pilihan. Ya, kita punya kehendak dan kita menyadari hal tersebut. Kita ingin makan, kita ingin minum, kita ingin tidur, kita ingin sholat, kita ingin puasa, kita ingin bersedekah. Ini semua kita lakukan berdasarkan kehendak kita. Dan sebaliknya juga seorang yang bermaksiat, maka dia lakukan atas kehendaknya. Meskipun kehendak kita itu tidak lepas dari
kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang tepat adalah kita tidak digerakkan secara mutlak, juga tidak bergerak sendiri secara mutlak. Ya, itu jawaban yang tepat. Karena kita punya kehendak dan kehendak kita tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan semua yang terjadi ya di atas muka bumi ini ya dari seorang mendapatkan hidayah atau tersesat itu semua juga berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah menerangkan jalan lurus dan menerangkan jalan kesesatan. Ya. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat dan agar jelas jalan orang yang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan jalan ke surga dan menerangkan jalan ke neraka. Para rasul mereka menjelaskan kebaikan dan menjelaskan keburukan. Menjelaskan kebaikan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan, kepada surga, dan menjelaskan perbuatan dosa yang akan menghantarkan kepada neraka dan kebinasaan. Allah Ta'ala berfirman, Alam naja'al lahu ainain. Bukankah kami berikan kepadanya dua mata, dengannya mereka melihat, walisana wa syafatain, lisan dan dua bibir, wahadainahun najdain, kami ya, beri petunjuk dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang Allah beri petunjuk, dia yang mendapat petunjuk. Aman yudlil falan tajid lahu waliya mursyida, siapa yang disesatkan tidak akan mendapatkan penolong yang memberinya petunjuk. Jadi ya, kesesatan dan hidayah itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita meminta petunjuk kepada Allah dan meminta agar tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga perlu kita ketahui yang berkaitan dengan hidayah, ini ada dua, yaitu hidayah dalalah wal irsyad, yaitu sekedar kita menjelaskan ya, jalan yang benar, dan itu ya didapatkan oleh semua orang, ya semua orang yang diterangkan kepadanya Al-Quran, hadis-hadis Nabi, itu bisa didapatkan oleh siapa saja dan bisa dilakukan oleh manusia. Dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya menerangkan kebaikan-kebaikan, menerangkan tentang keburukan, melarang orang melakukan keburukan. Ya. Dan ada pun hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik. Ini hanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa beri petunjuk ya dengan hidayah taufik ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pun tidak mampu melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak mampu memberi petunjuk hidayah taufik ini kepada pamannya, Nabi Ibrahim. Tidak bisa memberi hidayah taufik kepada ayahnya, Nabi Nuh tidak bisa beri hidayah taufik kepada istri dan putranya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para nabi pun tidak memiliki hidayah taufik ini. Ya, mereka hanya memiliki hidayah dalalah wal irsyad, ya, memberitahu. Sebagaimana para dai, para asatidzah, ya, para penceramah, mereka menjelaskan ya jalan-jalan kebaikan, tapi ya menjadikan orang melakukan kebaikan tersebut atau meninggalkan keburukan itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya inilah yang kita lakukan. Setiap ya salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita selalu meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dua hidayah ini dalam firman-Nya, wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah mengajak kepada surga, ya, kampung keselamatan. Wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim, ya. Jadi semuanya diajak. Semua ya diajak untuk ke surga, tapi Allah beri hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Ya, jadi semuanya diterangkan kepada Al-Quran. Ya, para rasul diutus, ya, para dai berceramah. Namun yang benar-benar mendapatkan hidayah taufik hanyalah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya kita berharap kepada Allah agar kita selalu diberi hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan dimatikan di atas keimanan dan ketakwaan kepadanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Tentunya ya rukun iman ini ya ini adalah rukun iman yang keenam yang terus harus selalu kita ulang-ulang, ya.
harus selalu kita pelajari dengan baik, pahami dengan baik, karena ini perkara pokok dalam agama kita yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, yang apabila kita memahami dengan baik, maka akan bahagia hidup kita, akan tenang kehidupan kita, akan tentram hati kita, yang mana tentu itu semua adalah perkara yang kita harapkan, dan kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri taufik kepada kita semua, dan kita juga doakan kepada seluruh roja dan semua yang andil dalam kegiatan ini diberi keberkahan kehidupannya, keluarganya, hartanya oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.